Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita mau melihat permenungan dari bacaan Injil yang kita telah baca tadi. Bapak Ibu, di dalam bacaan yang pertama dari Yehezkiel 17 ada sebuah ayat yang menarik perhatian saya, yaitu di ayat 24. Dikatakan, "Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya." Dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, juga di dalam bacaan yang kedua dari 2 Korintus 5 ada ayat 7 yang menarik perhatian saya, yaitu sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang terkasih. Lalu di dalam bacaan Injil kita dibawa mengenai perumpamaan. Dalam Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29 kita dibawa untuk membaca perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan juga kita juga mendengarkan dalam Markus 4 ayat 30 sampai dengan 34 perumpamaan tentang biji sesawi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, perumpamaan. Apa sih perumpamaan itu? Menurut KBBI, perumpamaan sendiri diartikan sebagai peribahasa yang berupa perbandingan, lalu ibarat ya, jadi perbandingan serta ibarat. Jadi perumpamaan adalah cerita dan ilustrasi yang diambil dari pengalaman kehidupan nyata yang mengajarkan suatu kebenaran atau mengilustrasikan suatu asas. Nah, di dalam kitab suci sendiri, perumpamaan merupakan ciri khusus dari pengajaran Yesus. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan nilai-nilai ilahi dengan bahasa dan kejadian sehari-hari yang dapat dengan mudah dimengerti oleh manusia. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa Yesus mengajar orang banyak dengan 2 cara. 1, secara langsung. Bapak Ibu ingat? Seperti dalam cerita khotbah tentang 8 sabda bahagia dari Matius 5 ayat 3 sampai dengan 10. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan perumpamaan. Contohnya dalam bacaan Injil kita pada hari ini. Tapi kita kalau pikirin lagi nih,
Kan nggak semua perumpamaan itu mudah untuk diartikan. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan? Mengapa? Yesus mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran. Dan Dia sangat memahami bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang menarik untuk didengar oleh orang atau yang mengenakan telinga orang yang mendengarnya. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2467 dikatakan bahwa dari kodratnya manusia itu mencari kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kalau kita refleksikan di kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendengar sesuatu cerita, mungkin kita baca dari situs berita tentang contohnya suami dari artis A dituntut atau dilaporkan ini dan itu. Nah, kita mulai mencari dilaporkan oleh siapa dia dan sebagainya. Kita berusaha untuk mencari kebenaran. Nah, kita jadi trending topik tuh pencarian itu kalau kita lihat ya. Nah, itulah salah satu kodrat dari manusia itu mencari kebenaran. Jadi, kenapa Yesus itu tahu cara untuk berusaha menarik perhatian orang-orang yang memang tertarik untuk mencari kebenaran. Tapi memang ada orang-orang yang juga nggak berminat dan tidak menghargai hal-hal yang mendalam tentang Tuhan. Sehingga mereka yang benar-benar lapar akan Tuhan, perumpamaan ini merupakan sarana yang efektif dan berkesan untuk menyampaikan kebenaran ilahi. Bapak Ibu, kalau kita baca lebih jauh kita cari tahu lagi lebih jauh. Yesus itu memberikan penjelasan tentang tujuan perumpamaan dan arti dari perumpamaannya. Yesus memberitahukan kepada muridnya. Jadi ini perlu garis bawahi bahwa Yesus memberitahukan kepada muridnya mengenai tujuan perumpamaan. Dan dapat kita temui di dalam perikop sebelumnya, yaitu Markus 4 ayat 10 sampai dengan 12. Dikatakan demikian, ketika ia sendirian, pengikutnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan-perumpamaan. Dan bagaimana Yesus menjelaskan kepada siapa? Kepada para muridnya. Markus 4 ayat 13 sampai dengan 20 tentang perumpamaan yang baru saja dipakainya untuk mengajar orang banyak di tepi danau. Bapak Ibu, mari kita kembali lagi dalam bacaan Injil kita pada hari ini, yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Yesus menggunakan perumpamaan yang pertama ini untuk membandingkan kerajaan Allah dengan pertumbuhan benih yang misterius yang ditaburkan, bertunas, kemudian tumbuh dan menghasilkan buah-buah tanpa perawatan petani. Bapak Ibu, ini sangat berkaitan dengan bacaan pertama tadi yang menarik perhatian saya, yaitu dari Yehezkiel 17 ayat 24. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Jadi pesan yang aku dapatkan dari bacaan Injil pada hari ini mengenai perumpamaan yang pertama ini adalah bahwa kerajaan Allah itu berdiri di tengah-tengah dunia ini melalui khotbah dan tindakan Yesus sampai dengan pada hari ini. Bagaimana bertumbuh dan semakin besar. Kemudian perumpamaan yang kedua pada bacaan Injil pada hari ini yaitu tentang biji sesawi dalam Markus 4 ayat 30 sampai dengan 34. Bapak Ibu, mengapa Yesus berpikir bahwa biji sesawi adalah biji terkecil di dunia? Markus 4 ayat 31. Padahal kalau saya search, saking saya mau mencari kebenaran ini benar nggak sih biji sesawi ini adalah biji terkecil di dunia atau ada biji lainnya? Saya berusaha untuk mencari kebenaran Dan ternyata memang ada biji yang lebih kecil yaitu biji anggrek. Biji terkecil. Tapi kenapa Yesus nggak menggunakan biji anggrek Bapak Ibu,
Yesus sedang mengajar orang-orang di Galilea, orang Yahudi yang lebih mengenal biji sesawi karena berasal dari Mesir kuno. Orang-orang Yahudi Galilea yang diajak bicara mengetahui bahwa dari berbagai jenis benih yang dikumpulkan dan disemai oleh petani setempat, benih sesawi adalah yang terkecil. Biji sesawi digunakan sebagai kiasan untuk ukuran kecil dan terkecil. Sedangkan kalau kita ngomong tentang bibit anggrek, itu kan ditanamnya mungkin di Jepang, di China, ya. Orang-orang Galilea ini mungkin aja nggak mengetahuinya. Dan poin selanjutnya yang saya dapatkan adalah Yesus menggambarkan benih itu harus mampu menjadi tanaman yang mampu menghasilkan untuk burung-burung itu bisa berteduh ya, sarang burung ya, di dalam Markus 4 ayat 32. Jadi kalau kita ngomongin tentang anggrek yang adalah bunga, ini kan nggak mendukung deskripsi tanaman yang dimaksud oleh Yesus. Jadi benar-benar saya memperoleh satu hal. Yesus ini guru yang cerdas dan memahami situasi serta kondisi. Yesus pewarta yang handal. Bapak Ibu, dalam Markus 4 ayat 33 sampai dengan 34 dikatakan dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada para murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Bapak Ibu, saya memperoleh satu hal, yaitu Yesus selalu memberikan pengertian kepada para muridnya. Murid-muridnya yang mengikuti Yesus. Kalau murid berarti guru ya, berarti Yesus itu adalah gurunya. Yesus membukakan segala sesuatu tentang perumpamaan ini, memberikan pengertian kepada para murid, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, yang menjadikan Yesus adalah gurunya, dan percaya akan ajaran-ajarannya serta mau mengikuti Dia, Yesus, sebagai gurunya. Inilah uniknya. Ya, jadi Tuhan Yesus menyatakan kebenaran firman itu sebenarnya untuk orang-orang percaya dan sekaligus menyembunyikan kepada orang-orang yang belum percaya. Para murid sendiri dikaruniakan kemampuan untuk membedakan dan memilah apa yang datang dari Allah dan mana yang bukan. Kembali saya melihat korelasi dari bacaan kedua yang menarik perhatian saya dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk apa yang telah kita dengar dan telah disampaikan Yesus sendiri kepada kita melalui bacaan Injil pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau singkapkan kepadaku suatu kebenaran baru, di mana hendaknya aku percaya penuh kepadamu saja, serta melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu mendengarkan, meresapi, mewartakan, dan menjalankan sabdamu sebagai perintah yang hidup bagiku. Hendaklah aku membiarkan Engkau bekerja, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku, dan izinkanlah aku selalu dapat menjadi utusan-Mu, mewartakan kabar tentang kerajaan Allah. Dan doa ini kami haturkan kehadirat Allah Bapa di surga melalui perantaraan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.